Apakah layak memberikan 20% ke Perias? Terlalu murah, padahal saya tahu dia bullshit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung. Kali ini teman-teman, saya akan cerita soal harga foto yang saya berikan ke Perias dari awal pertama kali saya motret sampai sekarang. Oh iya teman-teman, ini adalah hari keempat puasa, dan buat teman-teman yang menjalankannya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar sampai Lebaran nanti, dan semoga saja pandemi corona ini akan segera berakhir dan kita fotografer akan job kembali lancar seperti sedia kala. Seperti yang sudah ada di vlog saya sebelumnya, sebelumnya saya sudah cerita soal bagaimana saya memulai bisnis ini, teman-teman. Saya motret pertama kali tahun 2008. Motret yang dapat uang, yang dibayar adalah tahun 2008 saat pertama kali dapat job adalah saat kelahiran anak saya yang pertama, tanggal 28 Februari tahun 2008. Saat itu teman-teman, harga saya ngikut Perias, saya manut Perias. Ditanya harga berapa, karena saya nggak tahu Medan, saya nggak tahu harga normal, saya ikut saja. Saya ikut Perias, dan harga, oh iya, harga yang akan saya bahas di sini, teman-teman, adalah harga yang sudah dikurangi bagi hasil untuk Perias. Seperti yang ada di vlog saya sebelumnya, kita fotografer ngasih bagi hasil ke Perias sebesar sekitar 20%. Di tempat lain ada yang 10%, di sini sekitar 20%, di tempat lain lagi ada yang mungkin 25%, tergantung deal dengan Perias atau tergantung kebiasaan di tempat tersebut. Nah, apakah layak kita memberikan 20% ke Perias? Layak, sangat layak, lebih dari layak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai pengganti dari kita fotografer tidak perlu sewa tempat untuk studio misalnya, tidak perlu sewa tempat di sebuah toko yang strategis di pinggir jalan yang sewa tempatnya saja bisa puluhan juta. Terus kalau studio berarti perlu renov mungkin puluhan juta juga. Terus tiap hari perlu gaji karyawan yang nggak murah. Gaji karyawan nggak bisa 700 atau 900 ribu per bulan. Kalau gaji karyawan untuk menjaga studio pasti di atas 1,5. Atau kita belum punya brand, sedangkan Perias sudah punya brand yang sudah kuat selama puluhan tahun. Ada Perias yang tempatnya nyelempit di belakang balai desa, tapi dia ada Perias terkenal yang sudah puluhan tahun di kota itu atau di kecamatan itu. Jadi jobnya pasti banyak. Nah, kalau di job Perias kita nggak perlu semua itu, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu membangun brand yang kuat. Kita hanya perlu nama besar mereka atau tempat mereka yang strategis untuk dapat job. Jadi kita ngasih 20% itu sangat sepadan, sangat worth it. Paling enggak itu bisa kita jadikan batu loncatan untuk langkah kita berikutnya. Misalnya mau mengarah ke klien langsung, itu silahkan. Zaman sekarang ada sosial media, itu akan jauh lebih memudahkan. Kalau saya dulu belum ada zaman sosial media, dan saya sewa tempat di pinggir jalan untuk studio, mahal sewanya, tapi ternyata saya gagal. Saya berhasil di
di job Rias saya berhasil dari job Rias saya pernah mencoba untuk mandiri tapi saya gagal, dan sampai sekarang 90% lebih job saya berasal dari Rias. Nah, harga yang saya akan saya ceritakan di sini adalah harga yang saya kasih ke Rias. Jadi harga konsumen dipotong oleh Rias, dipotong untuk bagi hasil ke Rias sebesar kira-kira 20%. Ini adalah harga untuk Rias yang sudah dipotong 20% tersebut, teman-teman. Waktu itu tahun 2008 awal, bulan Februari, saya manut harga yang umum pada saat itu adalah 175.000. Tapi saya saat awal, Bu Asih namanya yang pertama kali ngejob bilang, "Mas, ini untuk awal 150 aja ya," dan saya setuju. Di musim pertama saya dibayar 150 per roll, rata-rata adalah 2 roll. Waktu itu bahkan masih di kampung-kampung masih kadang 1,5 roll. 1,5 roll itu biasa untuk acara, 2 acara, akad dan resepsi, 1,5 roll. Kadang 2 roll, kadang 2,5 atau 3 roll. Nah, di musim berikutnya, jadi musim rame, terus ada musim bukan musim pengantin sepi, terus musim rame berikutnya saya sudah dihargai karena hasilnya sudah bagus, dia sudah mengakui hasil saya dan dia sudah senang, dan semua jobnya akhirnya diberikan ke saya dihargai normal 175. Harga jual ke konsumen waktu itu sekitar 200 sampai 250. Itu biasanya antara Rias dan klien akan nego. Kalau kliennya berasal dari kalangan menengah ke atas dikasih harga 250. Jadi Rias ini menjual dengan cara melihat calon pembeli. Kalau calon pembelinya mampu dikasih harga agak tinggi. Nanti kalau nego dapat lebih rendah dikit. Jadi misalnya harga 250, nanti nego sedikit dikasih 240. Itu untuk fotonya, belum yang lain-lain. Kalau kliennya kurang mampu biasanya langsung dikasih harga yang standar bawah supaya dia tetap ngejob seperti itu. Tapi saya dapat banyak, bahkan di tahun pertama, di bulan pertama itu saya dapat banyak sekali job dari Bu Asih. Di musim berikutnya saat saya dikasih harga 175, saya dapat job dari teman-temannya Bu Asih waktu itu, teman-teman Rias. Saya dapat banyak job. Bahkan di musim kedua itu adalah pertengahan tahun 2008, saya sudah mulai double. Padahal saya belum bisa double pada saat itu, tapi saya sudah mulai double, motret siang malam di tempat yang berbeda. Akadnya dibagi, ada akad yang jam 7, ada akad yang jam 10. Tapi sudah double. Nah, di musim ketiga akhir tahun 2008 saya sudah pasang harga 200.000. Padahal rata-rata masih 175. Memang ada yang fotografer yang pasang harga 200.000 juga, dan saya ngikut 200.000. Saat itu 200.000 sudah ada Rias yang ngejob. Saya di Bu Asih masih 175, tapi sudah ada Rias yang ngejob, ngasih jobnya ke saya semua 200.000. Nah, saat itu saya sempat diintimidasi oleh salah seorang fotografer senior. Aduh, saya dipanggil, diajak, "Mas, ini mau ngobrol." Terus ya intinya dia ngomong, "Kok menjual kok 200.000 itu murah, terlalu murah, jangan gitu Mas, itu ngerusak harga." Padahal saya tahu dia bullshit aja. Jadi gini teman-teman, ada komunitas fotografer ini dibikin untuk menentukan harga, tapi ya nggak jalan, ya seru-seruan aja sih. Dibikin untuk menentukan harga yang ditentukan oleh komunitas fotografer adalah 250, tapi nggak jalan, nggak ada yang menaati harga itu. Persaingan itu keras teman-teman.
Di akhir tahun 2008 itu saya sudah promo hasil foto saya. Saya sudah punya banyak foto yang bagus dan saya promokan ke Prias. Tiap ada Prias yang pasang pelang di pinggir jalan, saya datangi, saya kasih contoh foto. Saya ngasih harga 250.000. Mereka kagum dengan hasil saya karena saya pakai lighting studio kan, sedangkan fotografer lain enggak, mereka pakai teknik bond yang nempel, flash yang nempel di kamera. Saya udah pakai teknik penjahatan studio, otomatis hasilnya beda. Deep of field dari foto, dari hasil foto saya sudah jauh lebih baik, nggak ngeflat. Prias kagum dengan hasil saya, dan karena itu waktu saya promo ke banyak Prias, saya datangi Prias ini, saya kasih harga 250. Mereka mau ngejob tapi mas kok mahal sekali 250. Rata-rata nggak 250 mas, paling 200, 175 gitu, paling tinggi 200. Mereka cerita tiap Prias yang saya datangi mengatakan hal yang sama. Karena itu saya tahu bahwa harganya masih 175-200. Akhirnya nego-nego ada yang ngejob, saya turunkan di 225. Artinya 225 itu saya sudah 225.000, itu sudah harga yang sangat tinggi waktu itu. Untuk fotografer kampung roll-rollan ya, saya nggak ngomong fotografer yang sudah punya studio dan lain-lain. Ini untuk fotografer kampung roll-rollan menengah ke bawah kelasnya. Saya nggak ngomong menengah ke atas. Saya ngomong apa yang saya alami waktu itu di tahun 2008. Ada yang sudah ngejob di harga 225 rutin, walaupun nggak semua jobnya dikasih ke saya 225. Dan di akhir 2008 itu saya sudah beli kamera lagi. Saya sudah ngajari ya temen karyawan gitulah, karyawan saya ajari, jadi saya sudah bisa double. Ada yang sudah ngejob di harga 225, ada yang masih di 200. Nah pada saat itu fotografer senior ini ya dalam tanda kutip gitulah mengintimidasi, kok kamu kok jual kok murah banget, kamu ini ngerusak harga, kamu ini apa-apaan fotografer baru, jangan seenaknya sendiri, intinya gitu. Aduh ya Allah kalau inget, kalau terus saya langsung cerita, Pak, saya ini saya ke Prias ini loh Pak, saya ceritakan saya nawarkan 250 nggak laku, terus dia malah cerita seperti ini. Akhirnya deal di harga 225. Kayaknya jadi kan si fotografer senior ini mendatangi saya karena Priasnya adalah Prias yang ngejob saya, dan akhirnya membagi jobnya. Jadi dia, lu kok jobnya dibagi sama siapa? Sama fotografer baru namanya Eka. Terus dia nggak terima mungkin, terus pada saat ketemu di tempat cetak dia ngajak saya mojok itu. Terus saya cerita. Nah pada saat saya datang ke Prias ini mungkin jadi bahan omongan, ada fotografer baru harganya 250, hasil fotonya ini jadi omongan antar Prias. Ada beberapa fotografer yang dengar, jadi beberapa fotografer yang dengar ini tahu bahwa harga saya 250. Kayaknya gitu, karena ada beberapa fotografer yang sempat ngobrol ke saya juga, Mas pasang harganya bagus ya 250, ada yang sempat gitu. Nah tapi fotografer senior ini mungkin dia nggak tahu ngomong seperti itu. Terus setelah saya cerita, dia melunak. Akhirnya malah ngejak ngobrol. Akhirnya melunak lah setelah saya cerita seperti itu. Di akhir obrolan, di akhir musim, sudah banyak fotografer yang respect sama saya, mengakui bahwa saya adalah fotografer baru yang menjual dengan harga lebih tinggi. Walaupun mereka yang senior ini nggak mengakui, mereka bilangnya
saya juga 250 jualnya gitu. Padahal saya tahu itu nggak mungkin, karena dari banyak perias yang saya temui mengatakan nggak seperti itu. Saya nggak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi kenyataan di lapangan yang saya temui seperti itu. Jadi di akhir tahun 2008 itu saya sudah menjual deal di harga 225 beberapa perias yang lain masih 200. Yang 125, 175 udah nggak ada. Bahkan Bu Asih pun sudah naik ke 200.000 di akhir tahun 2008 itu.